Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bertemu lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran gitu ya. Nah, ada banyak benda yang pernah kita temui gitu ya, yang dia itu berbentuk lingkaran. Bisa saja dia berupa koin gitu ya, cincin, terus taplak yang berbentuk lingkaran, jam dinding dan sebagainya, roda gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Jadi anak-anak, sebelum kita melangkah jauh, kita harus tahu dulu lingkaran itu apa kayak gitu ya. Nah, lingkaran itu adalah ya kumpulan ya, kumpulan nih anak, kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Maksudnya gimana? Jadi dia itu mempunyai jari-jari ya dan titik pusat. Maka lingkaran itu adalah kumpulan titik-titiknya yang berjarak sama dari titik pusat. Jadi misalnya kayak gini. Ini kan titik pusatnya ya. Nah, titik-titik yang berjarak sama itu ada di sini. Di pinggir-pinggirnya itu jadi satu. Kumpulan kan namanya kumpulan ya. Maka jadi satu, terus jaraknya itu sama ya. Ya, jaraknya sama itu dinamakan jari-jari. Nah, kita juga harus tahu diameter itu apa. Diameter itu adalah jarak dua titik di sisi lingkaran yang melewati titik pusat gitu ya. Ini titik pusatnya nih. Nah, itu tuh jaraknya itu dari ini sisi lingkaran ini sampai sini tuh set ya, melewati titik pusat, itu namanya diameter. Nah, kalau jari-jari ya, jari-jari itu adalah setengahnya diameter anak-anak. Kalau diameter tadi kan penuh ya, dia melewati titik pusat. Nah, kalau jari-jari itu adalah setengahnya dari titik pusat ke sana ataupun juga sini dan seterusnya gitu ya. Nah, suatu lingkaran itu kelilingnya mempunyai rumus yaitu pi dikali d. Karena d itu alias diameter itu 2 kalinya r ya, atau 2 kali r, bisa saja kita menuliskannya pi dikali 2 dikali r atau ya, karena ini tuh perkalian maka dia bersifat komutatif, boleh dibalik ya, 2 dikali pi kali r juga boleh gitu ya. Keterangannya pi itu 22/7 atau 3,14. D adalah diameter dan R adalah jari-jari. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita belajar keliling lingkaran, maka kita aplikasikan dalam soal cerita gitu ya. Soalnya seperti ini anak-anak. Misalnya gini. Ada suatu lingkaran ya, diameternya itu 84 cm. Keliling bangun di samping adalah berapa? Kalau pi-nya itu 22/7. Nah, kita tahu ya, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr atau 2 dikali pi dikali r, atau juga pi kali d. Karena ini yang diketahui diameter, maka pakai rumus yang pi kali d saja. Gimana kalau pakai yang ini? Boleh, nanti jawabannya akan sama. Karena ini diameter maka pakai yang ini. Nah, pi-nya masukkan ya 22/7 dikali diameternya adalah 84. Nah, ini kan 84 dengan 7 ini kan bisa dicoret anak-anak. Berapa ini? 12 ya. Nah, 12 dikali 22 adalah 264 cm gitu ya. Insya Allah ini mudah, pasti anak-anak bisa. Terus kita ke contoh soal berikutnya. Misalnya seperti ini. Ini ya. Nah, tentukan keliling bangun berikut. Kalau ada seperti ini, kita jangan jangan menganggap wah sulit gitu, enggak ya. Jadi kita harus jeli anak-anak. Ini tuh kan bangunnya enggak wajar ya. Ini bangun apa gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh adalah gabungan dari berbagai bentuk bangun gitu ya. Ini adalah setengah lingkaran, ya kan? Ini juga setengah lingkaran. Setengah tambah setengah jadi satu lingkaran. Terus ini adalah persegi. Kenapa persegi ya? Karena ada ini, sisi ini sama, maka persegi. Nah, keliling bangun ini tuh sama saja dengan keliling gabungan. Gabungan dari mana itu? Jadi keliling lingkaran ya, satu lingkaran kan anak-anak ini ya, setengah tambah setengah ditambah sisi ya, dua sisi persegi. Yang namanya keliling itu kita menghitungnya yang pinggir-pinggir di sini. Nah, gitu ya. Nah, rumusnya gimana keliling lingkaran itu? Pi dikali d ya kan, ditambah dua sisi persegi. Perseginya ini 21 dan 21. Kenapa nih 2? Karena yang D itu kan pinggir-pinggirnya anak. Di sini sama di sini kan sama. Berarti 2 dikali 21. Habis itu masukkan pi-nya, karena diameternya 21 maka pakai pi yang 22/7 dikali 21 ditambahkan dengan 2 kali 21 adalah 42.
Ini kan dicoret nih, 21 bagi 7 kan 3. 22 dikali 3 adalah 66 ya. Ditambah 42. Berapa itu? 108 cm. Oh, jadi ya, keliling bangun gabungan berikut ini adalah 108 cm. Gimana anak-anak? Insya Allah ini mudah ya, pasti anak-anak bisa mengikuti. Terus kita ke contoh soal berikutnya, yaitu seperti ini. Nah, hitunglah kelilingnya. Nah, ini apa ini anak? Ini bangun apa? Bangun setengah lingkaran ya kan? Karena dia cuma setengahnya. Ini 35 sebagai diameter. Nah, karena dia itu cuma setengah lingkaran, maka kita rumusnya tetap ya, pi kali d ya, pi dikali d, gitu kan? Tapi setengahnya itu sama aja dengan dikali 1/2 atau dibagi 2 ya. Dikali 1/2 boleh, dibagi 2 juga boleh. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam rumus. Setengahnya tetap. Nah, ini kan pi-nya 35 cm ya diameternya, maka dia pakai 22/7. Nah, habis itu dikali diameternya berapa? 35. Nah, 35 bagi 7 berapa anak? 5. 22 bagi 2 11, berarti 11 kali 5 55. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Nah, gini anak-anak. Jadi kan keliling lingkaran itu dia itu kan yang pinggir-pinggirnya ya, yang melengkung itu ya kan. Kalau full kan seperti itu. Nah, karena ini berhubung dia itu cuma setengahnya, kan setengahnya kan berarti kan ini ya ada melengkungnya, ini tambah ininya diameternya. Jadi kita harus menambahkan dengan diameternya, jangan lupa. 55 cm itu baru yang ininya anak, yang melengkung ini. Nah, karena dia itu ada setengah lingkaran, kelilingnya kan harus semuanya dihitung. Maka ditambah diameter. Diameternya itu yang mana? Yang ini, yang garis lurus ini harus diikutkan. Jangan lupa. Nanti kadang-kadang kita jadi lupa kalau kita nggak mengingat-ingat. Ini kadang-kadang ada yang soal seperti ini kita harus jeli ya. Berarti 55 ditambah diameternya berapa nak? 35. Jadi sama dengan 90 cm. Jadi ya, keliling bangun berikut ini adalah 90 cm. Gimana? Insya Allah ini mudah. Pasti anak bisa mengikuti. Terus karena ini sudah menghitung keliling, maka kita akan belajar ke yang selanjutnya, yaitu tentang luas lingkaran. Seperti ini. Luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu ya, kita perlu tahu dulu ya, dalam lingkaran itu kan seperti ini ya. Lingkaran ada titik pusatnya, namanya O. Terus dari sini ke sini itu ya penuh ya, melewati titik pusat namanya diameter. Setengahnya diameter itu adalah jari-jari, dilambangkan dengan R. Jadi, luas lingkaran itu gimana rumusnya? Pi kali R kuadrat atau Pi kali R dikali R gitu ya. Keterangannya L sama dengan luas, R sama dengan jari-jari, dan D diameter, O ini titik pusat, Pi-nya 22/7 atau 3,14. Nah, dalam menghitung luas lingkaran atau luas bagian lingkaran ya, kita menggunakan cara membandingkan besar sudutnya itu juga bisa anak. Membandingkan dengan sudut pusatnya itu bisa. Contohnya seperti ini. Sudut pusat ya per 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena dalam lingkaran penuh ya, satu putaran lingkaran penuh itu hasilnya adalah 360 derajat. Habis itu gimana kan? Dikali luas lingkaran, yaitu yang pi r kuadrat. Nah, contoh seperti ini. Contoh ya. Nah, ada bangun seperti ini anak. Ini derajatnya adalah besar derajatnya adalah 144 derajat. Sedangkan jari-jarinya adalah 7. Nah, berapakah luas bagian lingkaran di samping gitu ya? Nah, caranya gimana? Kita pakai yang ini. Kenapa nggak pakai yang ini? Karena nggak bisa. Karena di sini diketahui derajatnya. Sedangkan ini kan berapa nih? Kita nggak tahu ya, ini apa setengah lingkaran, apakah seperempat lingkaran, kan nggak tahu. Maka untuk memudahkan kita dalam menghitung luas lingkaran ini, luas bagian lingkaran ini, maka kita pakai yang seperti ini ya. Jadi sudut pusatnya berapa? Ini 144. Nah, per 360 ini tetap ya, tidak boleh berubah. Nah, habis itu dikali luas lingkaran, rumusnya gimana? Pi r kuadrat. Pi-nya berapa? 22/7 dikali R-nya 7. Maka 7 kali 7 boleh dikuadratkan juga boleh. Nah, habis itu gimana? Nah, 144/360 itu bisa disederhanakan anak-anak menjadi 2/5 ya. Nah, dikali, ini kan habis nih, 7 bagi 7 kan 1. Tinggal 22 dikali 7, 154 ya kan. Nah, terus ini kalau dikalikan nanti ketemunya adalah 61,5
cm persegi. Gimana anak-anak? Mudah ibu kan? Insya Allah mudah. Terus contoh berikutnya. Nih, hitunglah luas bangun di samping gitu ya. Diketahui berapa ini diameter ya, 56 cm. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus yang tadi itu. Luas sama dengan pi kali r kuadrat ya. Pi-nya pakai berapa ini? Pakai 22/7. Kenapa? Karena R-nya adalah setengahnya 56. Jadi berapa? 28. Berarti 22/7 dikali berapa anak? 28 kuadrat boleh, dikali 28 juga boleh. Nah, habis itu gimana? Kita bagi coret ya. 28 bagi 7 berapa? 4 ya kan? Ini 4, ini 1 habis. Berarti 22 dikali 4 adalah 88. 88 dikali 28 sama dengan berapa? 2464 cm persegi. Jadi kita mudah kalau kita sudah menghafalkan atau tahu ya jari-jarinya mana, terus diameternya mana. Habis itu kita masukkan dalam rumus. Dalam menghitung luas lingkaran kita harus tahu dulu diameter dan jari-jari. Tanpa itu kita akan kesulitan gitu ya. Terus soal yang berikutnya. Nih, wah bagus ya, ini bangun apa ini ya? Umar ya membuat hiasan dari kertas karton dengan bentuk seperti gambar di samping seperti ini. Kayak apa ya? Kayak senjata ninja ya, tapi bukan juga sih. Terus luas karton yang diperlukan Umar adalah gitu ya. Ini yang diketahui apa anak? Ini kan bentuknya seperempat lingkaran ya. Ini juga ada berapa seperempat lingkarannya? Ada berapa ini anak? Ada 4 ya kan. Nah, maka dia itu sama saja dengan satu lingkaran ya kan. Kan seperempat lingkaran dikali 4 kan 1, berarti satu lingkaran penuh nih sebenarnya. Jadi kan ini gabungan juga dari satu lingkaran dengan persegi. Maka rumusnya gimana itu? Jadi luasnya adalah luas lingkaran ditambah dengan luas apa anak? Persegi. Kenapa persegi? Karena ini sisinya sama panjang ya. Nah, gimana itu? Tinggal masukkan rumus. Nah, karena ini tuh 10 adalah jari-jari ya, jari-jari kan, maka dia nggak bisa dibagi 22/7 atau dikali 22/7. Maka kita pakai yang 3,14 pi r kuadrat. Artinya berapa anak-anak? 10 kuadrat ditambah luas persegi, sisinya berapa ini? Ini kan 10 tambah 10 berarti 20 ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi, maka 20 dikali 20. Ini kan 100 nih. 3,14 dikali 100 ditambah 400. Ini kan komanya hilang ya. Berarti 314 ditambah 100 tambah 400. Berarti sama dengan 714 cm persegi. Gitu ya anak-anak ya. Jadi ketika ada bangun yang aneh seperti ini atau yang tadi itu ya, yang mirip dua lingkaran tapi ternyata setengahnya terus persegi digabungkan, itu sama saja dengan luas gabungan. Jadi pasti nanti akan digabungkan dari berbagai bangun gitu ya. Kita jangan terlalu menganggap itu sulit ya. Kita kerjakan dulu, insya Allah itu akan mudah. Nah, demikian ya anak-anak ya, keliling dan luas lingkaran. Insya Allah ini mudah kalau anak-anak memperhatikan, dan seandainya nanti ada yang mau ditanyakan boleh nanti japri, saya akan jawab, akan saya bimbing dengan yang saya bisa gitu ya. Untuk memudahkan atau untuk menambah kepahaman kita, maka kita perlu latihan. Makanya saya mempunyai tugas buat anak-anak. Tugasnya cuma 4 dan itu sangat mudah sekali. Ini tugasnya anak-anak. Ya, ada 4 ini ya. Nah, silakan ya, ditulis di buku boleh, di kertas boleh, dikerjakan semampunya. Dengan bantuan ayah bunda boleh nanti, atau mau ditanyakan sama saya juga boleh. Nanti akan saya bantu sebisa saya gitu ya. Semoga ini membantu belajar Anda di rumah. Tetap semangat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.